Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua, teman-teman yang ada dimanapun Anda berada. Selamat Hari Paskah, selamat Hari Kebangkitan Tuhan kita. Pagi ini kita merayakan yaitu Hari Kebangkitan Tuhan kita, Hari Kemenangan buat umat Kristen seluruh dunia. Saya percaya seluruh gereja, seluruh anak-anak Tuhan di seluruh dunia merayakan yang hari yang sama. Amin, saudara. Tapi sebelum kita akan mendengarkan bagian daripada firman Tuhan, saya mau mengajak saudara untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu yuk, untuk lagu kemenangan, yaitu Because He Lives, karena Dia hidup. Amin, saudaraku. I can
singing the song for us. Haleluya. Haleluya. Amin, saudara. Mari kita persiapkan hati kita. Roh Kudus, pagi ini kami mau dedikasikan untuk kebaktian Easter, kebaktian khusus Tuhan pagi ini. Hanya ke dalam tangan Tuhan, Kau berbicara kepada setiap hati kami, dimanapun anak-anakmu berada saat ini, di rumah mereka, di tempat kediaman mereka. Tuhan, Engkau akan menjamah setiap hati kami, dan Roh Kudus kami minta buka setiap pikiran hati kami, Tuhan, sehingga pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan akan menjadi rema, menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dedikasikan untuk waktu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan. Beracara Roh Kudus, Kau juga urapi nanti hamba-Mu yang akan berbicara, biar segala persiapannya Kau akan ambil alih. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang setuju mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Amin. Saya akan membaca daripada satu kota atau daripada seorang filosofer dari Greek yang bernama Epictetus, mengatakan ini dalam bahasa Inggris, "For it is impossible for anyone to begin to learn that we think what he think he already know." Saya ulangi, "For the impossible for anyone to begin to learn that which he think he already knew." Dalam bahasa Indonesia kira-kira adalah mustahil untuk seseorang bisa memulai mempelajari sesuatu yang baru yang kalau dia pikir dia sudah tahu, saudara. Betul, saudara ya? Jadi segala sesuatu yang dia sudah tahu, sikap demikian adalah sikap yang sulit untuk bisa dikasih tahu karena merasa sudah tahu. Dalam pengertian rohani juga sama, saudara. Banyak anak-anak Tuhan mungkin pada waktu Anda mendengarkan suara Tuhan, pada waktu Anda mendengarkan firman Tuhan, pada waktu Anda membaca firman Tuhan, Anda nggak ngomong sih, tapi mungkin di dalam hati saudara merasa, oh, gue pernah dengar, saya pernah tahu. Nah, bahayanya saudara, kita akan menjadi Kristen yang fasik ya. Kristen yang merasa sudah tahu. Karena apapun yang kita dengar, kita akan reject karena kita merasa sudah pernah tahu. Amin, saudara. Nah, pagi ini dalam konteks yang sama, pada waktu Anda mendengarkan firman Tuhan di dalam khotbah Paskah, atau bagi saudara yang sering mendengarkan pesan Paskah setiap tahun, yang walaupun Anda sudah tahu, Anda sudah ngerti, dan sehingga sesuatu ini menjadi sesuatu yang biasa, saudara. Amin, saudara. Jadi, pagi ini kita mau buka hati kita mau minta agar Tuhan sendiri yang akan berbicara kepada setiap kita. Amin. Kita akan membaca dari buku Roma pasal 8, ayat yang ke-11. Kita akan belajar dari firman Tuhan dari buku Roma pasal 8 ayat ke-11. Kalau saudara membaca ada kitab di rumah, Anda bisa membaca. Saya akan bacakan. "Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia," kata Tuhan, "yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu." Amin, saudara. Nah, yang menuliskan ini Rasul Paulus, dia mengatakan ada beberapa karunia yang Tuhan berikan kepada kita semua. Yang pertama dikatakan tadi ada karunia kehidupan, saudara. Karunia kehidupan. Berapa yang setuju bahwa hidup dan mati itu adalah di tangan Tuhan? Ulangan 32 ayat 39 mengatakan bahwa Tuhan yang menghidupkan dan juga yang mematikan. Ada banyak orang yang mau untuk tetap hidup, berusaha untuk tetap hidup. Mungkin saudara olahraga, makan makanan yang sehat, atau saudara menjaga badan dan sebagainya. Ya, kita semua mau hidup. Tapi saya setuju bahwa pagi ini yang memberikan kehidupan itu siapa? Tuhan. Betul, saudara. Nah, sebaliknya Rasul Paulus juga mengatakan ada karunia kematian atau death. Nah, ini satu paradoks. Orang hidup itu harus mati. Ya, betul, saudara. Nah, saya mulai tertarik karena yang memberikan karunia kematian itu juga ternyata Tuhan, saudara, bukan setan. Amin. Ada banyak sekali pagi ini mungkin orang yang mau mati, tapi nggak bisa mati karena belum dikaruniakan Tuhan. Betul, saudara. Nah, why? Kenapa Tuhan izinkan ada yang namanya kematian? Karena sejak kejadian 2,
pasal 2 ayat 17 mengatakan bahwa tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi pada saat itu manusia mulai kehilangan kuasa, makanya manusia harus mengalami apa yang namanya kematian. Tapi yang menariknya, Roma 8:18 juga dikatakan, jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka Dia juga akan membangkitkan kita juga. Oh, jadi saya pikir ada karunia yang ketiga adalah karunia kuasa kebangkitan. Amin, saudara. Nah, ini uniknya di dalam kepercayaan kita atau orang Kristen, bahwa Tuhan kita tidak mati, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Amin, saudara. Bedanya dengan agama-agama lain yang ada di dunia, kita percaya dan kita juga mempunyai iman bahwa Yesus kita sudah tidak mati lagi, tetapi hidup. Amin, saudara. Nah, saya mulai tertarik. Tuhan kita dicatat dalam Alkitab, Dia hidup, Dia mati, Dia bangkit dan naik ke surga. Ternyata, saudara, waktu saya perhatikan, Yesus itu bukan satu-satunya hidup atau dibangkitkan di dalam Alkitab. Yesus itu ternyata yang ke-10, saudara, yang telah dibangkitkan, yang pernah bangkit. Ya. Dari perjanjian lama, kalau saudara mau mencatat di dalam buku 1 Raja-Raja pasal 17 ayat ke-22, saya mencatat di sini, waktu itu anak dari seorang janda di Sarfat dibangkitkan oleh seorang nabi yang bernama Elia. Nah, kita mencatat dari sejak perjanjian lama dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 22. Nah, yang kedua dicatat juga, dibangkitkan kedua adalah pada waktu Nabi Elisa membangkitkan anak dari perempuan Sunam yang sakit kepalanya. Anda mungkin masih ingat pada waktu anak itu menjerit, dia bilang, kepala aku sakit, dan anak itu sempat mati, di dalam buku 2 Raja-Raja 4 ayat yang ke-14. Nah, yang ketiga di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat ke-21 ada gerombolan bangsa Moab saat itu yang mau menguburkan mayat. Nah, karena mereka langsung mencampakkan mayat itu ke dalam lubang, dan ternyata lubang itu adalah lubang bekas dari kuburan Nabi Elisa. Waktu mayat itu, Anda boleh mencatat, Anda baca dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 21, pada waktu mayat itu ketemu dengan atau kena dengan tulang Nabi Elisa, mayat itu kembali hidup. Nah, yang keempat di dalam buku Matius 27 ayat 51 sampai 53, pada waktu Yesus disalibkan, waktu Dia menyerahkan nyawanya seperti yang kita tahu, dan setelah itu tabir bait suci terbelah dua, dan dikatakan terjadi gempa bumi, dan pada saat itu ada banyak orang kudus yang mati terus bangkit. Lalu di dalam buku Lukas pasal 7 ayat yang 14, Lukas pasal 7 ada ayat 14, pada waktu Tuhan Yesus memasuki satu kota yang bernama Nain, ada seorang muda yang mati, anak seorang, satu-satunya anak itu seorang dari seorang ibu, dan anak itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Lukas 8 ayat 54, pada waktu Yesus membangkitkan anak dari seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, anak perempuan itu mati, lalu anak itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kisah Kejadian yang ke-7 pada waktu Yohanes 11 ayat 44, Anda sudah pasti tahu ceritanya, satu cerita yang sering kita baca. Salah satu teman Yesus yang paling dekat dikatakan Lazarus, dari kedua saudaranya Maria dan Marta, Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan di dalam buku Yohanes 11 ayat 44. Lalu dalam Kisah Rasul yang ke-9 ayat yang ke-40, pada waktu Petrus membangkitkan Tabita, atau di dalam bahasa Yunani dikatakan Dorcas, dan orang itu juga dibangkitkan oleh Petrus. Kisah Rasul pasal 20 ayat ke-9 dan ke-10. Anda masih ingat ceritanya seorang hamba Tuhan yang bicara khotbah terlalu lama, dan orang ini ketiduran ngantuk karena dia duduk di jendela di lantai 3, yang bernama Eutychus itu mati, tapi dibangkitkan oleh Paulus.
Lalu satu ayat yang saya mau ajak saudara baca di dalam buku 1 Korintus 15 ayat ke-20. 1 Korintus 15 ayat ke-20 bunyinya gini, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, saudara, dari orang-orang yang telah meninggal. Saya ulangi, dalam bahasa Indonesia dikatakan tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Nah, dalam NIV, dalam terjemahan NIV lebih jelas mungkin saya akan bacakan, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruit of those who have fallen asleep. Ternyata Alkitab mencatat Tuhan Yesus bukan satu-satunya orang yang pernah mati dibangkitkan, tapi ada 10 orang. Lah, apa bedanya dengan yang ke-9 tadi, saudara? Firman Tuhan mengatakan Yesus adalah first fruit atau buah sulung. Bedanya dengan ke-9 tadi, Yesus pernah hidup, Yesus pernah mati, Yesus dibangkitkan, tapi tidak pernah mati lagi. Yang setuju katakan amin. Yang 9 tadi, yes mereka pernah mati, yes mereka pernah dibangkitkan, tapi akhirnya mati lagi. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu hidup. Amin, saudara. Wow, puji Tuhan. Nah, ini bedanya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia tidak mati lagi. Saat ini dia ada di surga. Dan kita percaya karena dia hidup, kita juga akan memperoleh kehidupan. Amin, saudara. Haleluya. Bedanya itu, saudara. Karena pagi ini kita juga mempunyai kuasa untuk memperoleh kehidupan. Amin, saudara. Hari ini saya akan mengajak saudara di dalam buku 1 Petrus 1 ayat ke-3 dan ke-4 dikatakan gini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin, saudara. Kita aminin, amin, saudara. Karena tubuh kita satu waktu akan mati. Jasad kita pasti akan mati. Kita nggak bisa hidup selamanya, dan saya juga nggak mau hidup selama-lamanya. Tapi saya percaya pada waktu kita mengalami kematian atau mengalami apa yang namanya dipanggil Tuhan, saya percaya roh kita tidak akan mati, tapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Makanya saya baru ngerti Paulus berkata dalam buku Filipi 1:21, dia katakan gini, bagiku, terusin, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin, saudara. Dan kita akan membaca dari 1 Petrus 1 ayat ke-4 tadi. Dikatakan ayat ke-4 saya akan sambung untuk menerima. Wow, saudara, amin. Karena firman ini untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Untuk menerima bagian yang tidak dapat cemar. Untuk menerima bagian yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Janji Tuhan itu kita akan menerima 3 bagian, yaitu yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu. Amin. Nah, saya ingin tanya kepada Anda semua, apa sih yang di dunia ini tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tidak dapat binasa? Gak ada, saudara. Betul? Gak ada yang gak bisa dapat cemar. Segalanya bisa dapat cemar. Mobil bisa rusak, rumah, bahkan tubuh kita sendiri akan satu waktu, Anda yang ganteng, Anda yang gagah seperti saya, amin, dan satu waktu tubuh kita akan berubah. Tapi hanya satu yang gak bisa dapat cemar, gak dapat binasa, gak bisa layu, yaitu keselamatan kita di surga. Amin. Keselamatan kita tidak akan pernah gagal. Keselamatan kita tidak akan pernah binasa. Keselamatan kita tidak akan pernah layu. Keselamatan kita tidak akan pernah cemar. Nah, ini yang akan menanti Anda dan saya nanti hidup di surga. Amin, saudara. Hidup kita bukan yang karena saat ini, bukan yang terlihat saat ini, tapi hidup kita adalah hidup pada waktu bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Pagi ini kita mau sama-sama untuk merayakan hari Easter ini secara
secara bersama-sama dimanapun saudara berada, di tempat Anda masing-masing melalui online. It's okay. Pagi ini kita percaya kalau Tuhan tetap ada di tempat Anda semua. Amin. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita akan berdoa dan kita bersyukur Tuhan atas kebangkitannya. Hari Jumat kita sudah peringati, yaitu pada waktu Yesus kita disalib. Tapi Jumat sudah berlalu, hari ini adalah hari Minggu, hari kebangkitan, dan kita percaya Tuhan kita sudah bangkit. Karena Dia sudah bangkit, kita juga akan ikut bangkit bersama dengan Dia. Karena Dia kepala, kita adalah tubuh, saudara. Waktu kepala dibangkitkan, maka tubuh, Anda sebagai tubuh, saya sebagai tubuhnya, kita akan ikut dibangkitkan dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin, kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan atas kebangkitan-Mu. Kami bersyukur Tuhan pada satu saatnya Tuhan kami akan bersama-sama dengan Tuhan untuk ikut memerintah di surga Tuhan. Roh Kudus pagi ini tenangkan hati kami, kuatkan hati kami dalam situasi apapun. Kami percaya pada satu waktu Tuhan Kau akan bersama-sama dengan kami di surga. Bapa, terima kasih untuk pesan daripada Paskah ini Tuhan. Biar Paskah ini akan membawa kedamaian bagi setiap anak-anak-Mu saat ini yang dimanapun mereka berada. Biar Paskah ini membawa pesan kebangkitan juga buat setiap iman-iman kami mungkin yang sudah mulai pudar. Biar Paskah ini Tuhan bukan menjadi Paskah yang biasa-biasa kami dengar. Walaupun kami sudah baca firman ini, tapi kami percaya ada satu kehidupan, ada satu life pada waktu kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih, meteraikan setiap firman kami Tuhan yang kami dengar, meteraikan apa saja yang kami terima Tuhan, agar menjadi rema, menjadi kekuatan buat kami. Terima kasih Bapa, kami mau kembalikan segala syukur, segala hormat kami hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang setuju, yang diberkati, katakan sama-sama amin, 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 amin. Saudara, hari ini saya bersyukur karena kita bisa bersama-sama lagi dalam mengikuti kebaktian secara online. Minggu depan, setelah ada saat yang sama jam 10 pagi, saya juga menanti Anda di online. Dan kita percaya bahwa kalau kita akan bersama-sama bersatu. Amin, saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik. Kita menerima doa berkat dari Tuhan. Bapa Surgawi, angkat tangan kita saat ini, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau hantarkan, urapi jemaat-Mu dengan berkat yang melimpah-limpah dari surga. Dan Bapa, Engkau akan lindungi dari setiap kami. Dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan apapun juga. Dijauhkan dari virus-virus corona Tuhan. Dijauhkan dari sakit penyakit apapun. Tuhan, kami akan terus naik, tidak turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau mencurahkan damai-Mu, shalom-Mu Tuhan untuk setiap gereja-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, dengan otoritas yang Kau berikan kepada hamba, mengutus, mengurapi, memberkati umat-Mu dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus untuk Anda dan saya pagi ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati. God bless you. I love you.